Bersama-sama kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh sorakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama, selamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan. Kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat hari ini Tuhan, kami percaya apapun situasi kami, Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa dan kepuasan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu saja kami tenang, dalam-Mu saja kami merasa cukup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan dari awal. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh,
Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi sambil angkat tangan dua-dua katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Katakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Dia sumber kekuatan, tempat penghiburan, kubu pertahanan, Allah yang baik. Kami tinggikan, kami agungkan, Raja yang ajaib, Raja yang kekal, Bapa yang luar biasa, Engkau ajaib. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Yesus, satu-satunya pengharapan kami. Oh, sianana ya ralabasyandu, sikiara lata syanda ya ralata kaya ralabaya ralaya 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 ralabu, uriara lata syanda ya ralata kaya ralaya 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 ralaya
Sungguh tak mau kami jalan sendiri Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Oh indah bersama-Mu, indah hadirat-Mu. Thank you Jesus. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, come on, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Tangan kuat yang memegangku, yes Lord, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari lebih lagi katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kami perlu Engkau. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Kami masih sehat, kami tetap kuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti firman kebenaran, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu serahkan waktu ke depan, semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo Bapak Ibu Jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat, dalam yang kuat, keadaan yang luar biasa. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap kita punya yang dinamakan tujuan hidup, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang kita ambil di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dan 36. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. 3, 2, 1. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita baca saatnya yang ke-36. Ya, kita
Kita tahu bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan. Sama halnya di ayat 36, dikatakan demikian. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia memangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud ya. Daud itu adalah pribadi yang selalu mau belajar, mau berubah dalam segala situasi dan keadaan. Dia mencari perkenanan Tuhan. Kita tahu Daud bukan orang yang tanpa cacat celah. Daud punya kesalahan, Daud punya dosa, Daud punya banyak hal yang tidak sempurna. Tetapi dikatakan sepanjang Alkitab, Daud dikatakan berkenan kepada Tuhan. Daud melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang harus kita lihat, bahwa Daud punya tujuannya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita harus punya tujuan Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, tragedi yang terbesar di dalam dunia ini bukanlah kematian, bukanlah pandemi COVID-19, tetapi tragedi terbesar di dalam hidup ini adalah ketika kita hidup tanpa tujuan. Ini sungguh mengerikan. Andai kata kita punya banyak hal, kekayaan, punya kemewahan, punya segala macam, tetapi kita tidak punya tujuan hidup, apa artinya semua itu? Kita diberi berkat untuk memberkati, kita dipenuhi untuk memenuhi orang lain, kita disembuhkan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Ini tujuan Tuhan. Nah, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita mengerti tujuan hidup kita? Sudahkah kita mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan ingin bahwa setiap kita finishing well, bisa menyelesaikan sampai finish, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus kita. Kita tahu bahwa kalau kita hidup tanpa tujuan, maka hidup kita terasa hampa. Hidup kita merasa tidak ada artinya. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu tujuan hidup. Banyak orang punya tujuan hidup yang salah. Tujuan hidup adalah untuk memenuhi hidupnya saja. Tetapi kita tahu bahwa hari ini setiap kita dipanggil, punya destiny-nya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita harus berubah. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas, kita tidak usah bingung. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, kita mulai gali ke dalam apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa kita ada di dunia ini? Apakah kita hanya sebagai warga negara Indonesia saja, ataukah kita sesungguhnya adalah warga negara kerajaan Allah, sehingga kita membawa misi-misi surgawi, kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. John Henry Newman mengatakan, jangan takut bahwa hidupmu akan berakhir, tetapi takutlah kalau hidup itu tidak pernah dimulai. Jangan-jangan selama ini kita belum memulai tujuan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya memikirkan tujuan pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Kita hanya memikirkan apa yang baik buat kita, tapi kita tidak pernah sama sekali mau memahami, mau mengerti, mau merendahkan diri datang kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, apakah sesungguhnya tujuan hidup saya? Jangan-jangan semuanya belum dimulai. Kita merasa bahwa fine-fine saja, tetapi sesungguhnya kita belum memulai tujuan atau memulai panggilan Tuhan. Bahkan kita tidak tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa kita punya tujuannya Tuhan. Nah, sepanjang perjalanan hidup ini ada banyak ujian, ada banyak pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa mengerti panggilan Tuhan. Kadangkala situasi keadaan diizinkan Tuhan untuk kita bisa mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang sesungguhnya terjadi. Ada yang saya catat, ada 3 hal ujian
yang sering terjadi bagi kita. Yang pertama adalah ujian firman. Bagaimana ketika kita baca firman, kita mengerti firman, kita harus memahami firman itu sungguh-sungguh secara pribadi, sehingga firman itu bisa betul-betul masuk ke dalam hidup kita. Itu adalah sebuah ujian bagi kita. Apakah kita hari ini bergantung kepada firman atau tidak? Kita hari ini sedang diuji dengan keadaan, pandemik, situasi, kondisi yang saat untuk apa? Memurnikan hati kita. Untuk kita apa? Bergantung kepada firman Tuhan. Apakah selama COVID-19 ini kita baca firman dan pegang firman Tuhan? Apakah kita betul-betul memahami firman Tuhan itu secara pribadi? Ini juga merupakan ujian bagi kita. Atau kita sama sekali tidak mau hidup dengan firman, masa bodoh dengan firman, mulai berusaha dengan kemampuannya, mulai stres, keadaan tidak menentu, situasi tidak bisa diprediksi, kita tidak ngerti apa yang akan terjadi, mulai pusing, mulai bingung, mulai cemas, lalu mulai imun turun dan kita mulai sakit. Tetapi hari ini datang pada Tuhan, baca firman, renungkan firman itu siang dan malam, pegang kuat-kuat, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Ini adalah ujian kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita mau mengerti kehendak Tuhan? Kita berpikir bahwa kehendak Tuhan hanya kita dengar ketika kita berdoa, atau mungkin ketika kita duduk diam, kemudian pergi menyepi, menyendiri, Tuhan akan bicara. Saya mau kasih tahu, itu memang bisa. Tetapi firman Tuhan yang Alkitab yang sudah Tuhan beri, inilah firman Tuhan, inilah kebenaran yang harus kita pahami. Nah, inilah ujian pertama kita. Apakah kita mau memahami firman Tuhan? Apakah kita mau membacanya? Apakah kita mau bergantung penuh kepada menyelidiki Alkitab itu, sehingga menemukan sebuah kebenaran yang sejati, sehingga kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Inilah ujian pertama yang saya pikir betul-betul sedang terjadi hari ini. Kita sedang diuji untuk betul-betul mengerti firman. Kadang-kala kita hanya memilih-milih firman yang baik. Kadang-kala kita hanya memilih firman yang fine-fine, yang baik-baik, yang penuh mujizat dan sebagainya. Saya tidak menentang itu. Semua betul di Alkitab ada mujizat. Tetapi ada firman-firman Tuhan yang lain yang menunjukkan bahwa kita harus pengorbanan, menderita dan sebagainya. Kita harus kuat dan sebagainya. Kita harus secara holistik mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan separuh-separuh, jangan mengabaikan yang satu, mengutamakan yang lain, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah harta di dalam bejana yang begitu luar biasa. Mujizat pasti ada, mujizat masih ada sampai saya percaya sungguh Tuhan masih bekerja hari ini, sungguh-sungguh luar biasa, mujizat masih terjadi. Tetapi kita harus mengerti, memahami firman. Kenapa harus ada pandemi COVID-19? Kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin hati kita dimurnikan. Nah, yang kedua menurut saya ujiannya adalah ujian ketaatan. Kalau kita sudah membaca firman, sudah mengerti kebenaran firman, ujian yang kedua adalah ketaatan. Proses di mana seorang belajar untuk memahami dan mentaati suara Tuhan, mentaati kebenaran. Ini proses kita. Apakah di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita taat kepada firman Tuhan, atau taat kepada yang lain, atau taat kepada kehendak kita, atau kita mencari kesenangan kita sendiri? Ini adalah ujian juga. Bagaimana mungkin kita bisa taat kalau kita tidak tahu firman? Kita harus mengerti firman dan taat. Inilah proses kehidupan kita untuk kita menjadi taat. Firman bukan hanya sebagai wacana. Alkitab bukan hanya sebagai bacaan saja, tetapi sungguh-sungguh harus merema di dalam kehidupan kita sehingga kita diproses untuk taat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu bisa menjadi ujian kita. Ketaatan itu bisa menjadi tantangan bagi kita. Di dalam Alkitab dicatat ada 1000 pemimpin, tetapi hanya 100 pemimpin yang dituliskan, yang digambarkan, yang dilukiskan. Dari 100 pemimpin itu
hanya 49 pemimpin atau tokoh di dalam Alkitab yang dinyatakan berhasil taat, dan sisanya yaitu 70% tidak mengalami kegagalan. Nah, hari ini apakah kita dipandang berkenan oleh Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, ujian yang ketiga menurut saya adalah ujian integritas. Bagaimana kita diproses? Bagaimana kita ketika melakukan ketaatan bukan untuk mencari pandangan orang lain atau mencari pujian orang lain? Bagaimana kita taat tanpa kompromi terhadap standar moral dan nilai-nilai kebenaran Tuhan? Integritas bicara hubungan kita dengan Tuhan tanpa dilihat orang lain. Ketika kita ada di suatu tempat tersembunyi, apakah kita tetap melakukan kehendak Tuhan, taat sampai setia sampai akhir, atau kita hanya di depan saja ketemu dengan orang, wah kelihatannya luar biasa, kelihatannya taat, tapi ketika sendiri melakukan dosa? Hari ini itu ujian kita yang sesungguhnya. Apakah kita punya integritas? Apakah kita punya integritas? Apakah yang kita katakan dengan hati sama? Apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu sama? Apa yang kita ucapkan dan tindakan itu sama atau berbeda? Kita sedang mengalami ujian itu. Tuhan sedang melihat integritas kita. Ketika kita punya integritas, maka integritas akan membawa kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan itu bukan dengan kekuatan kita. Betul, karena kasih Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah mati dan sekali salib sudah menebus hidup dosa kita, sehingga setiap kita bisa menerima keselamatan. Kita taat bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita taat itu adalah sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita harus menjadi contoh bagi orang lain supaya hidupnya sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kita sedang diuji. Dengan COVID-19 ini kita sedang diuji. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau? 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya bacakan yang ke-17 sekali lagi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dunia ini akan lenyap. Dunia bukan tempat asal kita. Kita ada di dunia untuk menjadi berkat atas dunia, untuk membuat dunia ini banyak jiwa percaya kepada Yesus. Tempat kita sesungguhnya adalah di sorga bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan kita akan tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengerti, mau menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan atau finishing well, ada beberapa hal penghalang yang sering terjadi di dalam hidup kita. Ada beberapa penghalang di dalam hidup kita yang harus kita pahami, bahwa sesungguhnya kita ini sedang berhadapan dengan banyak hal yang harus kita hadapi, sehingga setiap kita bisa
mengerti akan kehendak Tuhan? Yang pertama, penghalang yang pertama adalah bicara kesombongan, keangkuhan, kebanggaan. Seringkali kita bangga dengan keadaan kita yang dulu. Mungkin kita pernah mencapai sebuah prestasi di dunia ini, sehingga kita merasa bangga. Lalu apa? Kita mulai sombong, kita mulai percaya diri memang penting, tetapi kadang-kadang terlalu percaya diri itu tidak baik. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Hari-hari ini, apa yang sedang terjadi? Dengan keadaan COVID-19 ini, kita bisa, satu, mungkin kita bisa patah semangat, hilang, nggak mau Tuhan-Tuhanan. Tetapi ada juga yang aku bisa, merasa bahwa dia kuat secara finansial, tidak masalah dengan keadaan, mulai melakukan banyak hal, akhirnya bisa survive dan mulai sombong, mulai bangga. Kita ingat kejatuhan malaikat terang, yang kejatuhan malaikat pertama kali adalah bicara kesombongan. Karena apa? Mau menyerupai Tuhan. Ketika kita tidak perlu Tuhan, kita merasa bahwa kita bisa sendiri, itu adalah sebuah kesombongan. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan di dunia ini. Dunia akan lenyap. Hanya satu-satunya harta yang bisa kita banggakan, yaitu Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita, dialah segalanya dalam hidup kita, dialah sumber segalanya, dia yang empunya segalanya. Hanya Yesus yang kita bisa banggakan, hanya Tuhan yang bisa kita banggakan, tidak ada yang lain. Hal yang kedua yang menghalangi kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan atau menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah bicara tentang uang, harta, kekayaan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh punya uang, tetapi sikap pandang kita terhadap uang itulah yang menentukan. Sikap terhadap harta atau uang atau kekayaan itulah indikator apakah kita hidup benar atau tidak. Sikap kita terhadap harta itulah yang menandai kita bertobat atau tidak. Alkitab menjelaskan, setiap harta kekayaan selalu dikaitkan dengan iman, selalu dikaitkan dengan pertobatan. Ingat kisah Sakeus, bagaimana Sakeus bertobat, maka dia merelakan hartanya untuk mengembalikan apa yang sudah pernah dia peras. Bahkan 4 kali lipat dikatakan demikian. Bahkan di dalam Lukas 3 juga dijelaskan hal yang sama. Bagaimana orang bertobat itu harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, ada 3 hal dalam Lukas 3 dijelaskan. Buah pertobatan itu yang pertama di ayat yang ke-11 Lukas 3 ayat 13 dikatakan bahwa kita berbagi makanan dengan orang miskin. Artinya orang yang sudah bertobat, dia hatinya tidak terpaut kepada kekayaan, tidak terpaut kepada harta. Nah, harta dan kekayaan itu bisa menghalangi kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang yang sudah bertobat, dia punya cara pandang yang benar terhadap harta kekayaan, sehingga dia rela berbagi dengan orang lain, rela membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Inilah yang dikatakan Alkitab. Buah dari pertobatan adalah sikap hati kita terhadap harta. Maukah kita berbagi dengan orang lain? Lalu hal yang kedua di ayat 13, Lukas 3:13 dikatakan pemungut cukai tidak menarik pajak lebih dari seharusnya. Artinya orang yang sudah bertobat, menghasilkan buah pertobatan, dia tidak memeras orang lain, dia tidak mengakali orang lain, dia tidak mencurangi orang lain untuk mendapatkan harta dirinya sendiri. Dia tidak berlaku curang, dia berlaku curang dengan mengakali orang lain, tidak, tetapi dia melakukan apa yang semestinya harus dilakukan. Orang yang bertobat ketika dia punya hutang harus membayar hutang.
Orang yang bertobat ketika dia punya banyak kesalahan, harus diperbaiki. Hatinya tidak lagi terpaut dengan harta dan benda, tetapi hatinya terpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya harta kekayaan yang paling baik yang dia punyai. Ingat juga kisah bagaimana orang menemukan harta terpendam ketika dia berjalan di ladang. Kemudian dia tahu bahwa di dalam ladang itu ada harta yang luar biasa. Maka dia rela pulang menjual seluruh hartanya untuk membeli tanah itu. Sebab dia tahu itulah harta kekayaannya. Itu perumpamaan Yesus Tuhan adalah harta kita satu-satunya. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita mendapati harta kekayaan kita di dalam Tuhan, maka harta kita yang lama, yang ngengat dan karat bisa menghabisinya itu bukan lagi menjadi hal yang utama di dalam hidup kita, tetapi Yesus yang utama. Di dalam Lukas 3 yang tadi, ayat yang ketiga, buah pertobatan, ayat yang ke-14, prajurit mencukupkan dirinya. Di sana diceritakan tentang kisah prajurit yang mencukupkan dirinya dari apa yang gaji yang dia punya. Tanda buah pertobatan adalah orang itu mencukupkan dirinya dengan segala apa yang dia punya. Dia tidak mencari-cari yang lain. Dia berhasil melawan keinginan dagingnya. Tuhan selalu bilang, salibkan keinginan dagingmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keinginan daging itu pasti selalu ada. Ini perjuangan kita, siapapun itu. Mau pendeta, mau apapun, mau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, pedagang, pengusaha, semua. Kita harus melawan keinginan daging kita. So, keinginan daging bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini perjuangan hidup kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita hidup sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, tubuh kita itu nagih, Bapak Ibu. Tubuh kita itu selalu nagih. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih enak, maka selalu ada konsep di dalam pikiran kita bahwa yang dulu itu pasti nggak enak. Contoh, dulu ketika kita jalan kaki, kita tidak punya kendaraan, wah sungguh enak, jalan kemana-mana kuat. Lalu kita punya sepeda, maka tubuh kita mulai setting, mulai otomatis berkata bahwa naik sepeda lebih cepat atau lebih enak daripada jalan kaki. Sama halnya dengan makan juga seperti itu. Dulu tahu tempe, sambal, nasi anget, enak sekali. Lalu ketika dia mulai diajak temannya makan di tempat restoran yang lebih enak, pizza misalnya, dia mulai itu punya setting bahwa pizza itu lebih enak daripada tahu tempe. Lalu mulai nagih, itulah keinginan daging, mulai nagih. Ketika kita punya sesuatu yang lebih baik, lebih nyaman, maka itu akan terus menagih kita. Maka dia bilang suatu saat nanti kalau aku punya uang, aku akan makan pizza. Lalu dia berusaha keras, berjuang, bahkan mungkin dengan segala macam cara untuk bisa beli pizza, sehingga mengorbankan yang lain. Hari ini cukupkanlah dirimu, itu adalah buah dari pertobatan. Sehingga ketika kita mencukupkan diri kita bisa berbagi, kita tidak mencurangi orang lain dengan harta benda atau apapun itu, maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Hal yang ketiga yang menurut saya menghalangi, ya seringkali, yaitu apa? Hubungan yang salah, relationship, bisa dengan orang lain, bisa dengan keluarga kita. Kalau kita punya hubungan yang salah, maka itu kita bisa akan menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan. Kita berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita punya hubungan yang bebas, tidak terkontrol, kita melakukan banyak dosa, maka itulah yang akan menghalangi kita dengan Tuhan.
ataupun juga kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain, hubungan kita retak, kita saling memusuhi, kita saling melukai, maka itu juga akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini semua apapun itu, luka-luka hati di dalam hidup harus dibereskan di hadapan Tuhan, supaya engkau bisa melakukan kehendak Tuhan, supaya engkau bisa melakukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau tidak sengaja atau tidak menyadari bahwa ada banyak luka-luka, mungkin dari suamimu, mungkin dari istrimu, mungkin dari orang lain, mungkin dari orang yang paling dekat dengan engkau. Itu membuat luka hati, membuat hubungan yang tidak baik. Engkau mulai sakit hati, engkau mulai menghakimi. Maka hari itu juga engkau tidak akan bisa melakukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Mari bereskan. Hubungan itu harus dibereskan. Kita ini salib punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan perbaiki hubungan kita dengan sesama. Semua luka-luka hati, luka-luka batin, kepahitan, apapun harus segera dibereskan. Karena itulah yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menghalangi kita bisa finishing well, menyelesaikan apa yang Tuhan mau, menyelesaikan amanat agung. Bagaimana mungkin kita bisa menjangkau orang lain, hidup kita sendiri masih luka. Ini yang membuat kita tidak bisa melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, kita ambil keputusan pagi ini. Hari ini aku mau melakukan kehendak Tuhan. Bereskan semuanya. Buang semua kesombongan, kebanggaan-kebanggaan dunia. Tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita mau punya sikap hati yang benar terhadap uang, terhadap kekayaan. Tidak lagi hati kita terpaut. Semua harta benda itu milik Tuhan. Apa yang kita punya, harta, uang, semua adalah titipan Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Bukan untuk kita pegang kuat-kuat atau kita timbun untuk kepentingan pribadi. Tetapi Tuhan mau ketika engkau punya harta, punya kekayaan, engkau berbagilah dengan orang lain. Supaya apa? Hatimu tidak terpaut di situ. Supaya hatimu hanya terpaut kepada Tuhan saja. Pindahkan hatimu ke surga hari ini. Lalu hubungan-hubungan dengan keluarga mungkin, dengan orang lain, hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa finishing well. Seperti Daud yang kisah yang kita baca tadi. Daud mungkin punya hubungan yang tidak baik dengan banyak orang, dengan Saul, tapi dia perbaiki, dia hormati Saul, sekalipun dia difitnah. Apa yang terjadi? Daud dikatakan berkenan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada, kita diizinkan Tuhan untuk melewati pandemi ini, untuk memurnikan hati kita, supaya kita bisa menang dan menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari buka hatimu datang kepada Tuhan. Hina mosakana kaya laba. Mari minta kekuatan dari Tuhan, bahwa engkau sadari bahwa engkau sudah diselamatkan, bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi engkau, Tuhan sudah lebih dulu memberi kekuatan kepadamu, memberikan kuasa itu, sehingga kita bisa menang, kita bisa finishing well, kita bisa menyelesaikan semua tugas apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Oh rabatashikana ya laba. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap jemaatmu hari ini Tuhan, yang masih di dalam pandemi COVID-19. Kami tahu pandemi tidak menghalangi kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan panggilan-Mu. Tetapi bila kami bangkit Tuhan, kami kuat, kami berjalan dalam panggilan-Mu Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan semua apapun yang Tuhan tugaskan dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Tuhan sudah mengasihi setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.